Ternyata masih nyala dong, tapi layarnya rusak. Katanya aluminium foil bisa dijadiin bola gini. Karena gue nggak percaya, langsung aja kita tes. Caranya kita harus bikin lapisan pertama kayak gini, dan kita harus paluin, dan jadinya gepeng dong. Jadi gue bakal tambahin lagi aluminium foilnya, dan gue bakal ulangin stepnya sampai jadi. Sebenarnya ini gue udah capek banget sih, tapi gue jadi kebayang, kayaknya gue bisa deh kelarin bolanya. Masa udah pegel gini kalian belum follow? Dan gak lama abis itu akhirnya jadi dong. Butuh berapa menit sampai dry ice-nya mencair. Ayo kita tes. Gue nggak tahu sih ini bakal kelar berapa lama, tapi biar dia nggak bosan, gue bakal kasih dia teman. Jadinya gue namain mereka berdua, Siti dan Budi. Gue, Siti sama Budi langsung akrab banget sih. Makanya gue curhat ke mereka kalau gue punya mimpi buat dapetin 1 juta followers. Dan setelah sesi curhatnya selesai, mereka berdua temenin gue main piano sama liatin ikan dong. Di momen ini Siti sedih banget sih, karena bentar lagi Budi udah mau habis. Tapi karena hidup harus terus berjalan, akhirnya Siti pun relain Budi. Dan gak lama habis itu, Siti pun abis. Ini kertas terkuat yang ada di bumi, yang katanya nggak bakalan bisa dirobekin. Makanya hari ini gue bakal ngelakuin 4 tes buat uji kekuatannya. Tes pertama, tes air. Kalau kertas biasa, kena air bakal langsung robek. Tapi kalau kertas terkuat, gak robek sama sekali. Tes kedua, pakai tangan. Kalau kertas biasa, gampang banget kerobeknya. Sedangkan kalau kertas terkuat, ternyata susah banget dong. Gak bisa dirobek dong. Lanjut tes ketiga, pakai samurai. Yang ujungnya tajam banget. Apakah kertasnya bisa robek? Ternyata nggak bisa kepotong dong. Tes keempat, pakai gunting jumbo. Apakah kertas ini bisa digunting? Tapi sebelum itu karena di sini panas banget, gue butuh yang seger-seger sih. Wah gila, ini green abis. Wah gila, lihat dalamnya deh. Ini es krim pertama yang berlayer gini. Luarnya kenyal, 2 rasa es krim peach sama leci, terus ada jelinya juga. Jelinya kenyal berlapis-lapis, nih green abis. Kalian juga harus cobain sih guys. Ayo lanjut. Apakah kertasnya bisa robek? Dan ternyata bisa dong. Ini es krim terkuat yang ada di dunia. Karena banyak orang yang udah coba pecahin tapi gagal. Dan hari ini gue bakal ngelakuin 3 tes buat uji kebenarannya. Ini sih pas gue coba makan es krimnya beneran keras banget. Tes pertama, tes jatuhin. Apakah es krimnya bisa tahan? Dan setelah gue jatuhin berkali-kali, ternyata es krimnya tahan dijatuhin. Di tes kedua, gue bakal pakuin pakai es krim. Langsung aja gue mulai paluin. Dan apakah es krimnya bisa tahan? Gila, ini sih beneran keras banget es krimnya. Sampai pakunya bisa nusuk gini. Dan ternyata pakunya udah masuk sempurna. Lanjut tes ketiga, pakai mobil. Apakah es krim ini bisa tahan dilindas mobil? Langsung aja gue majuin mobilnya dan ternyata es krimnya gak kuat. Katanya kalau kita campurin kapas sama lem super kuat, hasilnya bakal kuat banget dan gak mungkin bisa dihancurin. Dan gue bakal ngelakuin 3 tes buat uji kekuatannya. Mulai tes pertama, tes pakai telur. Gue bakal lempar kapasnya ke telur. Dan apakah telurnya bakal pecah? Telurnya bisa pecah dong. Lanjut tes kedua, tes palu. Jadi gue mulai aba-aba mukul dan ini sih kapasnya beneran kuat banget. Tes ketiga, tes lindas pakai mobil. Jujur gue nggak tahu sih kapasnya bisa tahan atau enggak. Tapi gue bakal langsung coba. Dan hasil kapasnya jadi gepeng dong. Ini magnet terkuat di bumi yang katanya bisa tahan beban sampai 200 kilo. Dan hari ini kita mau tes sekuat apa sih magnetnya. Langsung ke tes pertama. Gua bakal pakai magnet ini buat angkat beban 5 kilo. Tahan gak ya? Tahan dong. Lanjut tes kedua. Gue udah siapin beban 11 kilo dan kita lihat apakah magnetnya masih kuat. Berat banget. Ini cowok gue bantuin dan ternyata magnetnya masih bisa tahan loh. Lanjut tes ketiga. Gue bakal tes magnetnya pakai berat badan gue. Tapi karena gue lapar dari tadi angkat berat, yuk kita masak dulu. Gue lagi penasaran pengen cobain nugget pedas manis. Pertama kita goreng nugget dan bikin sausnya. Tinggal campur sambal 2 sendok, tomat 1 sendok, sedikit air, terus aduk deh. Kalau udah kita tambahin margarin ke wajan, terus tuangin saus yang tadi, tambah gula lada secukupnya. Dan kalau sausnya udah mulai ngentol, tinggal masukin nugget kanzar yang udah digoreng tadi. Dan udah bisa disajiin deh. Ini enak banget sih, kacau. Rasa pedasnya masuk lidah gue, ketemu rasa manis dan gurih juga dari nuggetnya. Juara banget sih ini. Ini bisa buat sahur sih, karena resepnya gampang dan cuma butuh 5 bumbu. Enak banget lagi nuggetnya, masih crispy. Lanjut tes ketiga. Apakah magnetnya bisa menahan berat badan gue? Ternyata gak ketahan dong. Ini penghapus terkuat di bumi yang katanya bisa ngapus semua jenis kotoran. Dan hari ini gue mau ngelakuin 3 tes buat nguji kekuatannya. Mulai tes pertama, gue bakal hapus pulpen di kertas ini. Bisa nggak ya? Iya guys. Lanjut tes kedua, gue bakal hapus spidol di kardus ini. Apakah bisa kehapus? Bisa guys. Lanjut tes ketiga, gue bakal gambar di dinding dan kita lihat apakah penghapusnya bisa hapus. Ini gue bisa dimarahin sih kalau nggak kehapus. Bisa kehapus dong. Ini unbreakable glass yang katanya nggak bakalan bisa pecah selama-lamanya. Dan gua bakal ngelakuin 3 tes buat tahu kebenarannya. Mulai ke tes pertama, gua bakal paluin gelas ini. Apakah bakal pecah? Gak pecah dong. Lanjut tes kedua, gua bakal jatuhin gelas ini dari ketinggian 5 meter.
Gila, selamat dong. Lanjut tes ketiga. Gua bakal lindes gelas ini. Apakah gelasnya masih bisa bertahan? Gelasnya pecah dong. Barang apa aja yang bisa dijadiin gulali? Pertama, pakai gula. Gua langsung tuang gulanya, dan sekarang kita tinggal tunggu gulalinya udah mulai keluar, dan ternyata pakai gula berhasil. Barang kedua, sirup. Gua tuangin sirupnya, dan pas mesinnya gue nyalain, ternyata sirupnya luber kemana-mana dong. Pakai sirup nggak bisa, kita lanjut pakai permen. Permennya udah gue masukin, dan pas mesinnya gue nyalain, ternyata gulalinya keluar dong, dan rasanya kayak permen mint. Terakhir pakai bon cabe. Kalau bon cabe berhasil, kalian harus follow sih. Awalnya sih keluar dikit banget ya, dan ternyata jadinya cuma segini, dan rasanya pedes banget lagi. Kalau ada yang bilang tubuh kita 60%-nya adalah air, itu nggak salah, karena tubuh kita emang bergantung sama air. Tapi kenapa tetap harus minum ya? Jawabannya bukan cuma soal air, tapi soal mineral. Karena banyaknya aktivitas gua, air dari makanan memang bantu hidrasi, tapi belum tentu cukup buat penuhin kebutuhan mineral tubuh. Padahal mineral itu penting banget buat fungsi tubuh, dari energi sampai menjaga keseimbangan cairan. Selain itu, tubuh kita nggak bisa produksi mineral sendiri. Makanya minum air mineral bisa jadi salah satu cara paling gampang buat maintain kebutuhan mineral harian di tubuh. Dan buat gua air mineralnya nggak bisa asal. Gua cuma pilih mineral karena mineral itu udah nyantumin informasi mineral di kemasannya kayak gini. Jadi ini yang bikin gue makin yakin kalau kandungan mineralnya udah paling berkualitas dari dulu. Dan ini juga yang bikin rasanya beda. Ada sedikit manis alami dari mineralnya, bukan tambahan tapi memang dari kandungan mineralnya. Jadi mulai sekarang mulai perhatiin air mineral yang kalian minum ya, karena nggak semua air mineral tuh sama. Apalagi kalau aktivitas lagi padat-padatnya, gue rekomendasiin pilih mineral yang berkualitas kayak lem mineral. Ini ikatan tali paling berbahaya di dunia, karena sekalinya keikat gak bakal bisa dilepas lagi. Cara bikinnya gampang. Kalian tinggal bikin bentuk X, talinya diputar dan dimasukin di bawah X-nya. Ikatan ini cocok banget buat bawa barang dan ikat tas. Dan pas gue coba bikin sendiri, gue nggak bisa lepasin lagi dong. Kalau kalian pernah coba, jangan lupa follow. Ini serutan biasa, sedangkan ini serutan jumbo. Serutan ini nggak bisa buat pensil sih, tapi bisa buat buah-buahan. Serutannya ada 2 mata pisau, di depan sama di belakang. Kalau wortelnya dimasukin gini, bisa keserut kayak gini dong. Ini keren banget sih. Tapi kalau pakai belakangnya, serutan ini bisa nyerut kayak parutan biasa. Jadi ada yang mau beli? Rating seberapa sakit kalau barangnya jatuh ke muka suami? Barang pertama ada HP. Tuh, 2, 3. Au, gak begitu sakit sih. 5 deh, 5. Kedua ada jedai. Ah, 0. Barang ketiga ada tumbler. Udah siap? Bener. 1, 2, 3. Ah. 9. Barang keempat ada remote AC. 1, 2, 3. 3 harus 10. Barang kelima ada baskom. 1, 2, 3. Yang ini 10. Ini kain anti api yang dipakai di baju tentara karena bahannya tahan api. Dan gue bakal ngelakuin 3 tes buat uji kekuatannya. Tes pertama pakai lilin. Jadi gue mulai taruh kainnya ke lilin dan ternyata kainnya gak kenapa-napa dong. Dan gak panas juga pas dipegang. Lanjut tes kedua pakai blowtorch. Jadi gue langsung nyalain alatnya dan setelah beberapa saat kainnya masih aman juga. Tes ketiga di api unggun. Jadi gue nyalain apinya dulu dan langsung aja gue taruh kainnya. Terus setelah beberapa lama kena api, kainnya juga masih gak kebakar. Ini batu biasa. Dan ini batu tertajam di dunia yang katanya bisa potong semua jenis barang. Dan hari ini gue mau ngelakuin 3 tes buat uji kebenarannya. Dan biar batunya lebih tajam, gue bakal paluin dikit. Mulai tes pertama pakai kertas. Apakah batu ini bisa ngerobek kertasnya? Dan ternyata langsung robek dong. Kertasnya langsung robek kayak gini dong. Lanjut tes kedua pakai kain. Kira-kira batu ini kuat robekin kain gak ya? Dan ternyata kuat dong. Kainnya langsung robek. Lanjut barang ketiga dada ayam. Apakah dada ayam bisa dipotong? Dan setelah berkali-kali gue sayat, akhirnya ayamnya kepotong gini. Ini salah satu pen berbahaya yang ada di dunia, yang kayak pen biasa tapi ujungnya terbuat dari tungsten, salah satu material terkeras yang ada di dunia. Dan gue bakal ngelakuin 4 tes buat uji kekuatannya. Mulai tes pertama, hancurin soda. Apakah pen ini bisa hancurin? Bisa dong, dan gampang banget. Lanjut tes kedua, hancurin semangka. Ini sih baunya keras banget ya. Apakah pen ini juga bisa hancurin? Dan gak pakai lama, langsung hancur dong semangkanya. Lanjut tes ketiga, pakai kayu. Apakah kayu bisa hancur? Ternyata bisa dong. Pennya kuat banget sih. Lanjut tes keempat, tes baret mobil. Tapi sebelum itu pen ini bahaya banget sih. Kalau kalian mau pulpen, mending pakai pen biasa aja yang bisa buat nulis. Lucu banget kan desainnya. Kalian bisa dapetin Lucky Pen ini dengan beli 8 susu Love Cone yang rasanya enak banget. Seger banget sih ini. Kalian bisa beli di warung terdekat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan jangan lupa follow dan subscribe akun Love Cone Indonesia. Apa barang termurah di bandara? Bukan yang ini sih pasti. Gua sama cici gua lagi lomba buat cari barang termurah di bandara. Dan kira-kira siapa yang menang ya? Jadi kita pisah dan gue ketemu ini dengan harga 170.000. Gue yakin sih pasti dengan lebih murah. Jadi gue cari lagi dan tiba-tiba gue ketemu cici